Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 10 Juni. Hari ini adalah Festival Pecun. Warga Taiwan biasanya menyantap bakcang pada hari ini. Namun bagi warga Indonesia, ada sejenis kue yang mirip dengan bakcang. Makanan yang sering dinikmati oleh masyarakat Indonesia ini namanya lemper. Ada seorang perantauan keturunan Tionghoa dari Indonesia yang memulai bisnis jual lemper di Taiwan dengan harapan agar orang Indonesia di Taiwan dapat senantiasa menyantap kue bercita rasa kampung halaman ini. Aroma memikat keluar dari dalam dapur. Karyawan menimbang ketan yang sudah dikukus, lalu memasukkan daging ayam yang sudah matang ke dalam ketan. Kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang dengan api kecil hingga kulit daun berubah warna. Ketan berisi daging ayam yang kerap dijumpai ini namanya lemper. Bentuknya seperti bakcang persegi panjang namun memiliki aroma bumbu khas Nusantara. Nah, tadi kan kita udah selesai bungkus. Nah, kalau sebelum dinikmati, ada baiknya kalau lempernya itu kayak dibakar dulu. Jadi wangi dari daun pisangnya itu bisa keluar dan rasanya itu pasti lebih nikmat dibanding dia kalau langsung dimakan gitu. Saat ditanya alasan memulai bisnis dengan menjual lemper di Taiwan, Mandy mengakui hanya sekedar memenuhi permintaan keluarganya untuk mencicipi kue khas Indonesia. Berhubung ia juga pandai memasak, makanannya selalu mendapatkan sambutan hangat dari teman-temannya. Di bawah dukungan keluarganya, ia akhirnya mewujudkan impiannya untuk memulai usaha pribadi. Nah, kebetulan pas waktu itu 3 tahun yang lalu itu kan COVID. Nah, pas COVID itu aduh, pengen makan ini nggak ada, makan itu nggak ada, nggak bisa pulang lagi. Ya udah kalau gitu aku coba-coba buat deh. Nah, jadi pas udah dibuat, kan pasti kebanyakan toh. Aku bagi ke teman-teman, teman-teman bilang, enak Bu, mau dicoba dijual nggak? Walau kue-kue Indonesia belum dikenal secara luas di Taiwan, Mandy sangat optimis dengan pasar ini seiring dengan bertambahnya jumlah PMA di Taiwan dari tahun ke tahun dan kecenderungan warga Taiwan untuk mencoba hal-hal baru. Namun usahanya tidak selalu mulus. Saat Taiwan mengalami krisis telur tahun lalu, ia terpaksa membatalkan semua pesanan, kemudian rehat sejenak dan memulai lagi. Kini ia tidak hanya mempekerjakan beberapa karyawan, namun juga memiliki basis pelanggan yang stabil. Ia juga berharap ke depannya semakin banyak orang Taiwan bisa mengenal kue-kue Indonesia dan juga banyak PMA bisa mencicipi produk buatannya. Agar reputasi jajanan kecil dan nikmat dari Nusantara ini juga memiliki secerca harapan. Kasus pembunuhan terjadi di distrik Wanhua, Kota Taipei pada tanggal 9. Seorang pria berusia 68 tahun yang diduga kesal selalu dimintai uang sewa kamar, menikam dan membunuh pihak kedua selaku penyedia kamar yang berusia 78 tahun. Keduanya tercatat sebagai lansia yang tinggal sendirian. Pekerja sosial telah diminta untuk membantu polisi memahami kasus tersebut. Tersangka Chen yang berusia 68 tahun menelepon polisi Hsinchu untuk menyerahkan diri dan menyatakan bahwa ia telah membunuh orang. Setelah melakukan kejahatan, tersangka pulang ke rumah tuanya di Hsinchu dengan kendaraan umum. Menyadari tidak dapat lolos dari hukum, ia memutuskan untuk menyerahkan diri. Polisi Hsinchu segera menghubungi polisi Taipei untuk ke lokasi dan menemukan korban pria yang berusia 78 tahun tergeletak dalam genangan darah di lantai 2 dalam keadaan sudah tak bernyawa. Polisi menilai keduanya bertengkar karena masalah uang sewa. Korban yang tunanetra tidak mampu melawan sehingga ditikam lebih dari 10 tusukan. Menurut Biro Sosial, keduanya tercatat sebagai lansia yang tinggal sendiri. Pekerja sosial bersangkutan telah dikerahkan untuk membantu polisi dalam penyelidikan. 早上大概6、7点钟的时候就有声音到要喊救人救人，可是没有人知道你在哪里。 Polisi Kota Taipei datang untuk membawa tersangka Chen dari Hsinchu pada sore hari tanggal 9 dan akan melanjutkan penyelidikan untuk mengusut motif kejahatan. Keseluruhan kasus akan diinvestigasi sebagai dugaan tindak pidana pembunuhan. Dua karaoke di distrik Taliau, Kota Kaohsiung dikabarkan menjadi sarang pesta narkoba bagi PMA Vietnam. Aparat kepolisian Kota Kaohsiung menggerebek dan berhasil menangkap 21 orang. 5 dari ke-18 PMA yang ditahan merupakan PMA yang kehilangan kontak. Kasus ini akan diproses berdasarkan peraturan pencegahan dan pengendalian bahaya narkoba. Kemarin polisi Kota Kaohsiung melakukan penggerebekan di 2 KTV di distrik Taliau dan menduga pelaku usaha memberikan narkoba kepada PMA Vietnam untuk pesta narkoba. Dalam ruangan terdapat banyak pria dan wanita yang berpesta dengan narkoba yang berserakan di atas meja. Saat polisi tiba, ada PMA yang berupaya kabur dengan memanjat ke koridor atas. Polisi pun menyita bukti 415 gram mefedron, ketamin dan lokok ketamin di TKP. 该2间 KTV
设立门禁管制，店内专供越南籍顾客群聚施用新兴毒品 Ketamin、卡西酮毒品咖啡包来助兴。18 PMA Vietnam ditangkap di tempat dan 5 diantaranya tidak berdokumen. Selain itu, juga terdapat 3 karyawan Taiwan dan PMA wanita yang bekerja paruh waktu sebagai pendamping. Kasus ini dilimpahkan ke kantor kejaksaan untuk ditindak sesuai UU Pencegahan Bahaya Narkotika dan UU Keimigrasian. Bapak Lin dari Nantau dan istrinya yang berkewarganegaraan Vietnam melahirkan seorang bayi laki-laki pada bulan Februari. Namun mereka tidak dapat mengajukan pendaftaran kewarganegaraan. Ternyata sang istri sedang mengandung anak mereka saat ia masih memiliki hubungan pernikahan dengan mantan suaminya yang juga berkewarganegaraan Vietnam. Namun menurut hukum Taiwan, ayah kandung dari anak tersebut adalah mantan suaminya, sehingga ia tidak dapat mengajukan pendaftaran kartu keluarga. Pak Sutrilin terlihat bahagia saat melihat buah hati tercinta mereka. Namun dalam hati sebenarnya khawatir karena bayi berusia 4 bulan ini tidak dapat mengajukan pendaftaran kependudukan untuk menjadi warga negara Taiwan. 这要打针那个是我出去啊，他问有没有健保卡，没有过他的户口，没办法做这个。 Istri bermarga Nguyen asal Vietnam dari Bapak Lin yang tinggal di Nan Ho melahirkan seorang bayi laki-laki pada Februari tahun ini. Namun anak ini masih belum memperoleh kewarganegaraan Taiwan. Ternyata wanita ini telah mengandung bayi pria Lin dalam pernikahan dengan mantan suaminya yang berkewarganegaraan Vietnam. Meski keduanya kemudian bercerai, menurut hukum Taiwan dan Vietnam, ayah kandung sang bayi masih tetap mantan suami Vietnam. 我某要甲伊离婚，我就签字啊，因为伊伫越南迄边，伊伫台湾创过，我就签字啊。到尾伊伫我遮有我的囡仔以后，伊才转甲签字。安尼当然受孕日期对袂起来啊。 Bapak Lin kemudian melakukan tes DNA paternitas untuk membuktikan bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Namun, permohonan kependudukan anak masih ditolak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan bayi tersebut saat ini telah mendapatkan kartu izin tinggal dan askes sebagai tindakan perlindungan terhadap hak ibu dan anak. 依照法务部内政部规定，你否认就是婚生子女，否认之诉提起之前，不能用 DNA 去否认他婚生的推定。 Menurut UU Pendaftaran Rumah Tangga, mantan suami Ibu Nguyen atau Ibu Nguyen sendiri harus mengajukan gugatan untuk menolak hubungan ayah anak di Vietnam. Setelah mendapatkan surat bukti pemastian, bayi tersebut baru bisa mendapatkan kewarganegaraan Taiwan dan mendaftarkan kependudukannya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.